beliaulah hari ini kita hidup dalam keadaan yang seperti ini, yang dilimpahi oleh sebuah pengetahuan. Nah, di awal kegiatan kita mungkin yang pertama saya ingin lihat kelengkapan bahan bapak ibunya ini. Jadi langsung saja biasanya jam 1.20 sebenarnya tadi kita udah buka, memang waktunya sudah sedikit molor sehingga tidak lagi memperpanjang tadimat, karena sampai dengan nantinya jam 6 begitu padat materi. Artinya kalau dikumpulkan rekapitulasi kita berkumpul dengan saya itu cuma satu hari, setengah hari ini, setengah hari besok, dimana beban yang harus kita habiskan yang pertama mulai dari pengembangan bahan ajar, SKL, selagu sampai RPP. Jadi padat kegiatan kita sehingga mungkin tidak lagi memperpanjang mukadimah. Keluar dari ruangan ini atau sebelum masuk ruangan ini ada sebuah wacana atau argumen yang berkembang di seputar kita tentang sebentar-bentar ganti kurikulum. Kira-kira demikian Bu ya, sebentar-bentar ganti kurikulum, sebentar-bentar ganti kurikulum. Nah, apakah pernyataan atau slogan yang sebentar-bentar mengganti kurikulum itu benar atau tidak? Jadi saya langsung aja bisa nampakkan ini Bu. Nah, masa transisi antara tahun 2003 sampai dengan 2006 itu membuat berbagai macam polemik di antara kita muncul dengan mengatakan sebentar-bentar kurikulum berubah. Nah, mungkin Ibu di awal-awal sebelum tahun 2003 terakhir Ibu memegang kurikulum 94 dengan suplemen tahun 2000 tahun 2000 entah 99 terakhir keluar 99 Bu ya. Nah, hari ini ketika KBK muncul di pertengahan tahun 2003 kita dikejutkan dengan inovasi baru dari pemerintah. Nah, hari ini sampai dengan sebelum tahun 2006 kurikulum yang diberikan oleh pemerintah yang disebut dengan KBK yang seperti ini Bu. Nah, di KBK terus pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran kurikulum nasional selalu diikuti oleh tahun. Pemerintah mengeluarkan SK, KD, indikator dan materi pokok terus dikembangkan oleh direktorat. Nah, yang sekarang itu yang disebut dengan KTSP, ternyata KTSP yang muncul itu juga KBK. Jadi tidak ada persoalan yang mencolok, yang signifikan antara kurikulum tahun 2003 dengan KTSP sekarang. Jadi sama-sama berbasis kompetensi. Nah, terus kalau dulunya pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, kalau sekarang kurikulum itu bersifat operasional. Maksud operasional di sini maksudnya adalah kurikulum yang dibuat oleh sekolah harus sangat-sangat memperhatikan operasional dari sekolah itu sendiri, termasuk kemampuan anak didik, termasuk dukungan wali murid, termasuk daya dukung dari sekolah dan yang lain-lain. Nah, kalau dulu kurikulumnya mukul rata. Jadi dibuat oleh pemerintah, dikasih sama kita tanpa memandang struktur daripada kedaerahan kita. Nah, kalau dulu Ibu teringat kurikulum nasional selalu diikuti tahun. Mungkin tahun 74 keluar kurikulum, 84 keluar kurikulum ya, sampai 94 masih keluar kurikulum. Nah, hari ini kurikulum tingkat satuan pendidikan tidak diikuti oleh tahun. Kapan sekolah mampu membuat, ya tahun itulah kurikulum KTSP diberlakukan. Nah, mungkin hari ini sampai dengan saat ini tidak ada satupun sekolah baik jenjangnya SD maupun SMA yang punya kurikulum KTSP. Tidak ada. Yang ada apa? Memakai produk KTSP, sedangkan kurikulumnya belum ada yang buat. Paham Bu ya? Ngakunya ngikut KTSP, tapi KTSP itu sendiri sampai dengan sekarang nggak ada yang punya. Miliki. Paham Bu ya? Artinya kalau siswanya belum bisa menyebutkan atau hanya bisa menyebutkan saja tapi tidak bisa menghafal dan seterusnya, maka tidak ada hak seorang guru di bidang studi pendidikan agama untuk meluluskan seorang anak. Jadi ada patron yang jelas bagi seorang guru. Nah, cara pencapaiannya bagaimana? Ya berjenjang mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mungkin kalau ini kelas 1-nya Al-Fatihah dulu lah. Jadi ada perjenjangan yang bagus sehingga pas saat dia diluluskan semua standar yang diharapkan oleh pemerintah tercapai. Nah,
terus yang dikasih oleh pemerintah adalah SKL minimum namanya. Maksud minimum maksudnya begini. Ibu nggak boleh lagi membuat sebuah standar yang kategorinya di bawah standar ini. Contohnya seperti ini. Menyebutkan, menghafal, membaca dan mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh dikurangi ke bawah. Tapi kalau ingin ditambahkan silakan. Paham ya?